Kali ini aku akan membahas tentang tokoh psikopat paling sadis dalam sejarah. Oke, langsung aja. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe ke channel ini. Komen di bawah kalau kalian ada request buat aku untuk bikin video apa, dan follow Instagram aku di Ainun Tahira. Langsung aja, keep on watching. Yang pertama adalah kasusnya Raja Leopold II. Jadi Raja Leopold II ini merupakan raja dari Belgia, terutama daerah Kongo. Pemerintahannya bisa disebut dengan pemerintahan yang brutal karena dia berhasil membunuh orang sampai 20 juta korban. Jadi Raja Leopold ini mempunyai proker bahwa dia akan mengekstasi karet dan gading di wilayah Kongo. Nah, para pekerjanya itu laki-laki, yang mana apabila para pekerjanya itu tidak memenuhi kuota target dalam bekerja, maka si Leopold ini akan membunuhnya dengan cara memutilasi si para pekerja ini. Nah, apabila para pekerja ini melarikan diri gitu, maka Leopold akan membunuh atau memutilasi istri dan anak-anaknya, bahkan sampai ke keluarganya. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Pol Pot. Nah, pasti kalian udah tahu kan kasusnya Pol Pot itu bagaimana. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa melihat sejarah kalian pada masa SD, SMP, SMA itu paling diagungkan, ya kan? Soalnya Pol Pot ini itu sering disebut dengan Khmer Merah. Jadi dia itu melakukan pembunuhan massal. Sekitar 25% warga Vietnam ini dibunuh di organisasi Khmer Merah. Pembunuhan ini itu menggunakan palu, kemudian ditusuk menggunakan bambu, paku, sekop gitu. Jadi alat-alat pembunuhnya itu bisa dibilang sadis banget kan. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Ada Elizabeth Bathory. Jadi si Ratu Elizabeth Bathory ini disebut dengan ratu yang paling berproduktif dalam pembunuhan dan keji. Kenapa kok bisa dibilang keji? Karena si ratu ini itu melakukan penyiksaan dan pembunuhan kepada para gadis-gadis, dengan si gadis itu harus telanjang, terus harus menusuk daging mereka sendiri, kemudian membakar wajah mereka, dan bahkan lebih parahnya adalah memakan dagingnya sendiri gitu. Jadi si Elizabeth ini melakukan penyiksaan sampai si gadis ini benar-benar terbunuh itu sampai berminggu-minggu. Bahkan apabila si gadis ini sudah meninggal, dia itu mandi dengan darah si gadis ini. Mungkin biar awet muda, biar masih merasa gadis lagi. Aku bayangin tuh kayak ngerasa mual-mual lah. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Joseph Mengele. Si Joseph Mengele itu merupakan dokter di kamp konsentrasi Nazi atau Auschwitz Nazi gitu. Nah, si dokter ini itu kayak dia tuh ngecek atau mendata siapa aja yang akan dibunuh dan berapa jumlahnya. Nah, si dokter ini tuh terkenal dengan programnya, yaitu eksperimen terhadap anak kembar. Eksperimennya apa? Jadi eksperimennya itu dia itu kayak menuangkan bahan kimia di mata anak kembarnya, apakah bahan kimia itu akan berubah apa enggak gitu loh. Terus dia itu akan menjahit alat kelamin anak kembar ini, terus juga dia akan menukar alat kelamin anak kembar ini gitu loh. Jadi jahat banget sumpah. Bahkan si dokter ini kayak menyuruh orang tua anaknya itu buat menyiksa anaknya. Oke, lanjut ke kasus berikutnya.
Thomas de Torquemada. Jadi si Thomas ini itu dikenal dengan Grand Inquisitor of Spain pada tahun 1478. Jadi Thomas ini kayak menciptakan sebuah teknik dalam membunuh orang itu ada 3 cara. Yang pertama adalah garuca, yaitu menarik lengan dan kaki korban dari sendinya. Kemudian yang kedua adalah toka atau air dibaksa masuk ke dalam tenggorokan si korban. Yang ketiga, porto atau tali diikat pada sekitar tubuh korban agar menghentikan aliran darahnya. Bisa dibayangkan seberapa creepy-nya gitu loh, jadi jahat banget sumpah. Si Thomas ini itu bisa mencapai target 300.000 orang yang telah menggunakan teknik pembunuhan ini. Jadi Thomas menggunakan teknik pembunuhan ini karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengikuti agamanya dia. Jadi kayak ada diskriminasi agama. Kasus selanjutnya adalah Vlad the Impaler. Jadi si Vlad ini itu dijuluki dengan Dracula. Jadi si Vlad ini membunuh orang dengan cara mengadakan makan malam dan mengundang semua masyarakat yang nggak suka sama dia buat makan di istananya dia. Nah, pada saat masyarakat itu datang di istana, kemudian masyarakat itu langsung ditikam dan langsung ditusuk menggunakan palu gitu. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Ada kasusnya Jim Jones. Jadi si Jim Jones ini kayak pemerintahan yang diktator dan otoriter. Jadi dia itu kayak kayak menyebabkan masyarakat itu harus patuh kepada dia, yaitu aturannya, perintahnya, dan omongannya dia itu harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi dia akan dibunuh. Nah, karena masyarakat kayak ngerasa takut gitu kan, kayak aku kalau nggak patuh sama Jim Jones itu akan dibunuh, maka dari itu si masyarakatnya membuat sebuah komunitas yang kayak aku harus pura-pura suka sama Jim Jones biar nggak dibunuh gitu. Jadi dia kayak bikin komunitas, terus si Jim Jones tahu rencana mereka bikin komunitas itu karena ada hal yang nggak baik, maka si Jim Jones itu menyuruh komunitas itu disuruh pergi ke lapangan dan langsung dibunuh juga di situ dengan menggunakan minuman Kool-Aid yang dicampur dengan cyanida. Kasus selanjutnya adalah Adolf Eichmann. Jadi kalau kalian melihat sejarah kan ada Adolf Hitler, ada Adolf Eichmann ini. Ternyata dia itu merupakan pemimpin Nazi yang pertama kali mengkoordinir berdirinya Holocaust. Selain itu si Adolf juga merupakan bagian penting dalam konferensi Wannsee pada tahun 1942. Jadi dengan melakukan deportasi massal ke kamp-kamp konsentrasi yang mana itu terdapat orang Yahudi, kemudian langsung dibunuh di situ juga dan langsung dibuang. Jadi kalian tahu kan seberapa banyak mayat-mayatnya. Nah, si Adolf Eichmann ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu sadis atau memiliki penyakit mental untuk membunuh jutaan orang. Cukup dengan keinginan untuk melakukannya. Nah, menurut kalian dari beberapa kasus di atas, kasus mana sih yang menurut kalian tuh sadis banget pembunuhannya sampai-sampai bikin kalian tuh merinding, mual-mual atau pusing gitu? Komen di bawah ya. Oke, semoga kalian bisa terhibur dengan video ini dan tetap stay at home. Bye.